Jemaat dimohon berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang pertama, Berhimpun Semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia sebagai ungkapan pengakuan bahwa sesungguhnya gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam Kristus, juga bersama gereja-gereja di Indonesia. Kita diingatkan kembali akan tugas untuk mengabarkan Injil melalui Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita memuliakan nama Tuhan, sebab Ia telah menciptakan keragaman manusia, hewan, dan tumbuhan yang Ia berkahi untuk hidup bersama. Dalam alam semesta yang satu, dalam keragaman gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia. Dan saat ini pun kita memasuki pembukaan bulan keluarga Sesinode GKJ dan GKI wilayah Jawa Tengah. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama. Kidung Jemaat 60 bait yang pertama, Hai makhluk alam semesta. Kekasih Tuhan, kita masuki pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kekasih Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan diawali dengan pengakuan secara pribadi. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Marilah kita lanjutkan dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa Kidung Jemaat 26 bait yang pertama, Mampirlah dengar doaku.
Kekasih Tuhan, kita masuki berita anugerah, diambilkan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima. Semoga damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan doa di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama panjatkan doa syukur, syafaat, serta pelayanan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu di dalam doa, mengucapkan segenap syukur kami atas limpahan berkat-Mu dalam hidup dan kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam jemaat, baik di tengah masyarakat ataupun ketika kami bekerja. Sungguh kami merasakan penyertaan Tuhan, dan selanjutnya hidup dan kehidupan kami juga kami serahkan dalam tuntunan Tuhan, supaya sungguh apa yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyukakan hati sesama kami, dan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Sucikan dan berkati segenap rencana-rencana yang ada dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima pelayanan firman-Mu di saat kami memperingati Hari Perjamuan Kudus Dunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia serta pembukaan bulan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya di dalam kuasa-Mu. Ampuni segenap dosa kesalahan kami, lengkapi dan sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama menerima firman Tuhan dari bacaan kita saat ini, Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan.
dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan yang diambilkan dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Kita keluarga Allah. Judul khotbah saat ini, kita keluarga Allah. Kekasih Tuhan, saat ini kita memperingati hari perjamuan kudus sedunia, hari pekabaran Injil Indonesia, dan pembukaan pekan keluarga. Sebuah komunitas yang dibangun. Perjamuan kudus mengingatkan kita bagaimana kita dipersatukan dalam Kristus. Perkabaran Injil bagaimana kita mengimani dan kita mengabarkan pada sesama. Dan bulan keluarga mengingatkan bahwa keluarga kita ini disatukan oleh Kristus juga. Kita keluarga Allah. Sekarang apa yang harus kita perbuat sebagai keluarga Allah? Apa yang kita ingati? Kita bersama-sama belajar dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, keluarga Allah itu terjadi di dalam dan melalui Kristus. Artinya kita ada sebagai keluarga, keluarga di dalam kehidupan kita, keluarga sebagai gereja, itu melalui pengorbanan Kristus di salib. Hari pekabaran perjamuan kudus sedunia mengingatkan pada kita bagaimana Allah merengkuh dan mengambil setiap orang dalam anugerah ilahi. Sunat lahiriah yang sebelumnya menjadi suatu syarat penting, itu tidak menjadi penting lagi. Kristus merobohkan tembok perseteruan dan membangun persatuan. Yang jauh ataupun yang dekat, semuanya adalah keluarga Allah. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai keluarga Allah itu kita ada karena kita di dalam dan melalui Kristus. Bukan usaha kita sendiri,
tapi Kristus yang berkarya. Dengan demikian untuk yang kedua, keluarga Allah itu keluarga yang baru, sebagai manusia baru seperti ayat 15. Jadi ada penghayatan umat yang diimani bahwa Kristus yang membebaskan itu membuat kita memiliki tujuan dan arah yang baru, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Manusia baru adalah manusia yang hidup dalam damai sejahtera. Dan kita juga dipanggil untuk menyatakan karya roh melalui hidup yang berkenan di hadapan Allah, baik secara individual maupun secara komunal setiap hari. Jadi keluarga Allah adalah keluarga yang di dalam dan melalui Kristus. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi manusia baru, manusia yang senantiasa berusaha hidup dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga, keluarga Allah memiliki batu penjuru yang jelas, yaitu Kristus. Setiap bangunan itu ada sudut yang disatukan. Jadi bagaimana masing-masing tembok disatukan menjadi bentuk sudut, dan batu penjurunya adalah Kristus. Jadi siapapun kita, posisi kita ini sebagai tembok dimanapun, baik yang dekat ataupun jauh, kita disatukan. Dan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi ada arah yang jelas bagaimana kita menjadi keluarga Allah. PI pun pekabaran Injil juga indah. Sebagai keluarga Kristen ini juga merasakan bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera dan bagaimana Kristus menjadi batu penjuru. Kekasih Tuhan, tiga hal tadi menunjukkan bahwa inisiatif Allah untuk menyatukan umatnya ini sangat kuat. Dan di sanalah intinya. Tidak ada dekat jauh, tidak ada Yahudi non-Yahudi, semuanya adalah keluarga Allah. Untuk itu marilah di dalam hidup dan kehidupan kita juga merasakan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi keluarga Allah karena Kristus, dan kita menjadi manusia baru yang hidup dalam damai sejahtera, dan akhirnya kita senantiasa memiliki batu penjuru yang jelas, yaitu Kristus. Selamat berkarya dengan tetap menjadikan Kristus pusat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama mengungkapkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, di pagi ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 23 dan 24 yang demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu.
Demikian firman Tuhan. Marilah kita mempersembahkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Allah yang telah memberkati kami dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan yang kami bawa kepadamu. Berikanlah kami kerelaan untuk mau berkorban, membagi kasih kepada sesama dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu. Berilah kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola dan menggunakan sembahan ini. Amin. Kekasih Tuhan, kita masuki pelayanan perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus terkait dengan hari perjamuan kudus dunia sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kita. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kekasih Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kekasih Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Kekasih Tuhan, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Kekasih Tuhan, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, khususnya ketika kami mengingati bahwa kami adalah keluarga Allah, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Kekasih Tuhan, kita hendak bersama-sama masuki pelayanan perjamuan kudus. Kita menyanyikan kidung jemaat 169 bait yang pertama, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa jujur kaku dan harta hilang harganya. Saudara-saudara, ambillah roti saudara-saudara. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk menebus segenap dosa dan kesalahan kita. Dengan mengingati bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan, marilah roti ini saudara-saudara makan. Ambillah anggur saudara-saudara. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengingati dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah ditumpahkan untuk menebus dosa dan kesalahan kita, marilah saat ini anggur ini saudara-saudara minum. Kekasih Tuhan, kita masuki saat teduh dengan mengungkapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, Ku Berbahagia. Kekasih Tuhan, marilah kita menutup ibadah saat ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan nyanyian akhir ibadah. Kidung Jemaat 260 bait yang pertama, Dalam Dunia Penuh Kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dunia, muliakanlah Tuhan Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Marilah kita jaga kesatuan hidup manusia dan seluruh ciptaannya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Tuhan baik hati dan murah hati kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kekasih Tuhan, berita gereja bisa dilihat di WA Grup Jemaat GKJ Medan. Dan saat ini marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 348, bait yang pertama, Anugerah Tuhan Kita.